Hai, saya Ulin. Hari ini saya berkunjung ke kawasan Wat Gandul, Pecinan, Semarang. Ada beberapa pertanyaan yang muncul di kepala. Ndak yo, nek malam Imlek keluarga ki kabeh kumpul. Lah, tuh. Dadi ki apa yo podo karo bodonan. Ndak yo ngono tenan. Nah, program ini karena saya suka bertanya, maka dinamakan ndak yo. Terus awakmu kabeh konco-konco entuk yo nan teko. Ndak yo ngene, ndak yo ngono. Iso teko ning komentar. Saya Ulin. Jenengku Ulin. Hari ini saya main ke rumah Pak Basuki, sangat istimewa karena rumah ini tidak dimasuki semua orang dan kami istimewa boleh berkunjung. Rumah yang sudah berusia lebih dari 150, mungkin 160 tahun, dan itu perlu saya konfirmasikan ke Bapak. Pak Basuki, hoe gaat het? Heel goed, Ulin. Ja, Pak Basuki spreekt Nederlands en Engels en Indonesië. Ya, betul. Kalau Javanese? Ya, saya kalau Jawa itu ya bisa-bisa, tapi tentu tidak selancar orang Jawa beneran lah ceritanya. Oh, iya. Jadi Jawanya sekian persen? Ya 70% gitulah. 70%. Oh, ini yang unik loh. Saya kalau ketemu orang-orang Tionghoa ya Pak ya, di Semarang, rata-rata pada merasa aku ki Jawa loh. Kalau Bapak sendiri kenapa Bapak merasa begitu? Karena pergaulan mungkin ya, pergaulan. Jadi saya lebih erat bergaul dengan teman-teman Jawa itu ketika saya sedang menempuh studi di universitas. Gitu. Karena sebelumnya kan saya lulusan Karangturi. Oh, Karangturi itu Ya. Hollandse Chinese School ya? Karangturi ketika saya masuk itu sudah program Indonesia, jadi nasional itu. Jadi nasional. Sekolah nasional Karangturi kan namanya. Tahun berapa itu Pak berarti setelah perpindahan itu? Saya masuk ke Karangturi itu tahun 60-an, 60. Saya lulus dari SMP-nya tuh, dari SMA-nya tahun 1963. Nah, dari SMP berarti 60 kan? 60. Ya kira-kira 2 tahun, 58 lah, 58. Saya masuk ke SMP 58 kira-kira itu, 57, 58, 57. Sudah jadi nasional. Ya. Ini kalau ketemu Pak Basuki ya, yang mau dibahas tuh banyak Pak. Ya tentang ketionghoaan Bapak. Yang pada rasa Bapak sebetulnya adalah Jawa, itu menarik untuk dibahas. Juga tentang kebelandaan, karena Bapak tinggal di keluarga yang berbicara bahasa Belanda. Terus berbicara tentang heritage, bicara tentang kopi, karena seingat saya Tan Tiong I, karena nama yang sangat saya ingat dulu itu adalah Tan Tiong I, entah kenapa, dan ternyata karena hubungannya dengan kopi. Betapa saya sangat menyukai kopi karena sedang belajar kopi saat itu. Lalu ketemu Bapak. Nah itu akhirnya jadi nyambungnya kemana-mana. Tapi mungkin sebelum kita ke sana-sana Pak, kita bahas dulu tentang perayaan Imlek. Sebagai orang Tionghoa, apa yang dilakukan keluarga Tionghoa menjelang Imlek? Lah sekarang begini, karena latar belakang pendidikan saya juga lebih ke barat Belanda ya khususnya. Maka di dalam keluarga saya ini, di rumah ini ya ceritanya, itu perayaan Imlek dan yang seperti itu kan ada Imlek, terus ada sembahyang ronde, sembahyang Yongjubyia yang gitu. Itu tetap diadakan oleh ayah saya, tetap diteruskan tradisi itu. Cuman
Oh ya, saya juga nggak tahu itu apakah memang memenuhi apa namanya aturan dan kaidah Cina Tionghoa yang benar atau enggak, saya nggak tahu. Atau mungkin itu juga ada modifikasi yang dilakukan oleh ayah saya sesuai yang beliau ingat. Kalau ayah saya juga pendidikan Belanda sih. Jadi seluruh SD, SMP dan kemudian beliau itu masuk Handelschool. Handelschool itu juga Belanda semua. Nah, ibu saya itu malah pendidikannya di Hollandse Kweekschool. Itu pendidikan guru, tetapi kan macam-macam. Itu ada HCK, ada macam HIK, ya loh. Hollandse Indische Kweekschool, Hollandse Chinese Kweekschool. Lah beliau itu yang Kweekschool itu Belanda. Jadi beliau itu punya lisensi, punya ijazah dan kewenangan untuk mendidik anak-anak Belanda di sekolah Belanda. Dulu kan dibedakan zaman Belanda itu. Mana sekolah untuk orang Indonesia asli pribumi begitu, dan yang Cina dan yang Belanda. Nah, beliau itu yang untuk Belanda. Jadi di tataran sosial masuk Cina Belanda gitu ya, Pak? Cina Belanda. Cina Belanda. Ya, Cina Belanda. Nah, budaya Tionghoanya gimana? Budaya Tionghoanya masih dilakukan secara rutin juga meskipun sudah terkategori sebagai Cina Belanda. Masih sih. Karena itu kan soal pribadi ya. Soal privé intern keluarga. Nah, ayah saya itu tetap karena dari leluhur beliau itu juga tetap dibawahi yang tradisi yang Cina itu. Jadi tetap diteruskan sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya ingat sekali dulu pernah merayakan Imlek di rumah ini, di mana seluruh keluarga kumpul. Jadi persis seperti Lebaran. Kumpul, ngobrol, saling minta maaf walaupun tidak dengan cara yang mengharu, harunya terasa ya, tapi haru yang akrab gitu ya. Lalu makan-makan bersama. Sebetulnya ada rangkaian ritual untuk menyambut Imlek nggak sih Pak, dari sebelum malam Imlek sampai ke hari Imleknya? Nggak terlalu ada ya, tahu-tahu ada begitu aja. Jadi, gitu. Jadi kami sehari sebelum Imlek, kalau misalnya yang tahun ini tahun tanggal 22 ya, 22 Januari ini. Nah, tanggal 21-nya kami ada yang dulu disebut sembahyang Imlek. Tapi sekarang saya rubah zaman sekarang ini karena banyak famili juga yang istilah saya itu tabu menjalankan tradisi Cina. Karena mereka sudah menganut agama ini dan itu, Kristen biasanya itu. Nah, kemudian mereka meninggalkan itu. Nah, saya itu mengadakan reuni itu termasuk untuk anggota keluarga yang seperti itu. Jadi mereka datang kemari ya, biasanya kalau Imlek dulu itu kan kita berdoa atau apa namanya itu sembahyang di depan kongko ini yang seperti ada di belakang kita ini. Nah, itu mereka tidak. Kalau mereka tidak mau. Tapi kalau untuk datang, oke. Jadi yang kami perlukan itu hanya silaturahmi aja antar keluarga apapun agamanya sekarang atau kepercayaan sekarang gitu. Namun sembahyangannya sudah tidak dilakukan lagi. Bagi yang masih mau melakukan silakan. Tapi kalau misalnya tidak, ya nggak apa-apa. Dan itu bukan sebuah isu besar di keluarga ya Pak? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Dan di kalangan yang, ya saya tidak sebut aja lah ya. Di kalangan tertentu itu kan mereka juga tidak boleh makan dari sisa ya, dari tempat sembahyangan itu. Ya nggak apa-apa. Tapi untuk mereka ada khusus gitu, ada tersendiri. Ya makan seperti itu, tetapi yang tidak disajikan di altarnya itu. Kalau saya masih makan Pak. Oh nggak apa-apa, nah, makanya boleh itu ya? nggak apa-apa, boleh dong. Tergantung agamanya, kalau agamanya membolehkan dan yang bersangkutan mau ya silakan aja. Saya nggak bisa larang dong. Oh iya, itu ada sebabnya atau karena alasan kepercayaan aja nggak makan makanan dari altar?
Wah, itu sebaiknya jangan ditanyakan ke saya ya. Karena saya tidak. Sudah berbeda ritual ya. Iya. Sebagai Cina Belanda, otomatis jadi nggak ke Cinanya. Loh, Cina Belanda itu lain-lain loh. Karena ini utamanya tuh agama, gitu loh. Bukan pendidikan, bukan soal budaya atau apa, bukan. Ini agama. Jadi mereka yang masih percaya aja apapun pendidikannya masih tetap menjalankan. Jadi di keluarga Bapak sudah enggak ya yang semacam itu ya? Jadi hanya kumpul Maksudnya, saja. Hanya ya terutama untuk kumpul. Itu. Jadi kan memang dasar diadakannya itu atau saya teruskan tradisi itu kan untuk mengumpulkan apa itu balung pisah. Ya. Nah, itu. Balung pisah. Jadi keluarga yang mencar-mencar gitu. Ya itu kan. Kalau saya sendiri walaupun Katolik ya saya makan karena setahu saya Katolik tidak melarang sih. Oh boleh ya Pak ya? Boleh. Ya, karena setahu saya ada memang yang tidak makan, tapi ada yang makan tetapi setelah dipindahkan dari meja dari mangkuk atau piring yang berbeda dengan leluhur. Itu juga ada perbedaan pendapat. Jadi mazhabnya banyak. Iya banyak. Mazhab banyak. Ada yang bilang nanti nggak terasa makanannya, tapi kalau saya kok masih terasa gitu, masih terasa enak. Gimana? Kalau sudah anyep gitu loh Pak. Katanya kalau sudah taruh di altar sudah anyep. Mungkin karena ada yang dingin. bilang gitu, mungkin kan ya. Sudah dingin. Mungkin ya. Nah, mungkin. Tapi kalau saya makan biasa aja, ya sama enaknya dengan dibikin yang normal begitu. Menurut saya juga sih. Tidak. Ya, baiklah Pak. Jadi kalau buat keluarga Bapak sendiri Imlek itu artinya kumpul keluarga, ya, silaturahim. Ya. Ada hal-hal tertentu yang mungkin jadi ritual keluarga waktu kumpul gitu. Enggak ada ya. Ya hanya pai itu. Pai di depan kongko ini. Bersama meskipun agamanya sudah beda. Yang enggak. Dia enggak pai. Dia enggak pai. Lalu penghormatannya bagaimana? Kalau yang tidak pai itu penghormatannya gimana? Ya duduk aja, dia nggak ikut acaranya itu, nggak ada penghormatan dia. Karena kan ada yang menganggap bahwa itu sudah mati, bukan urusan kita yang hidup gitu. Ngapain dihormati? Gitu. Ya ada yang percaya begitu. Ya. Terserah, gitu. Ya, ada dan juga, by the way, ini sebetulnya kan bukan tempat yang katakanlah tempat sembahyang atau ada apa itu? Kalau yang dikatakan kemarin itu unclean spirit atau apa itu enggak ada. Ini kan sebetulnya prinsipnya adalah apa? Ini hanya lemari arsip kan? Ya. Prinsipnya hanya lemari arsip. Apa istilah shrine gitu? Memorial. Memorialnya ya memorial, tetapi enggak ada. Kalau harus kita terima dalam keadaan apa adanya ya, yang benar itu. Ini enggak ada ciri sakralnya bagi saya. Hanya mewakili kebudayaan. Hanya mewakili kebudayaan dan bagi saya yang penting dari kongpo semacam ini itu adalah ini arsipnya. Jadi ada ini toh di belakang. Oh ya. Ada apa? Iya, saya kok mendadak lupa. Sinci itu kan soul tablet. Ya, soul tablet. Ya. Jadi itu kan prasasti yang memuat data-data biografi dari orang yang telah meninggal. Dari leluhur yang meninggal. Nah dari situ kita bisa melihat juga silsilah kita dengan mengurut itu. Karena di Sinci ini tidak tertulis yang meninggal ini anaknya siapa, tetapi di situ ditulis dia mempunyai anak yang namanya ini gitu. Tapi di namanya terdapat nama keluarga juga gitu kan ya? Ada selalu. Oh, jadi bisa dirunut ya? Ya. Gitu. Oh. Jadi kalau kita mau melihat silsilah, ya kita melihat satu yang bersangkutan itu disebut di dalam Sinci yang lain. Ya, sebagai anak, misalnya yang di depan ini, kalau yang bisa dilihat, ini adalah Sinci dari Mbah Buyut saya itu, Kongco. Itu.
Yang paling atas. Yang nomor 2. Ini yang di depan. Yang kalau di depan? cincinnya depan kiri. Ya. Itu nama beliau yang di situ di bawah sebelah kiri lagi ya. Terus di belakangnya itu Tan Eng Chong. Jadi ini Tan Chin Guan, itu Tan Eng Chong. Tan Eng Chong itu jadi itu canggah saya ya, kakeknya kakek itu. Tan Eng Chong itu kan pendirinya Buniantong. Iya, perkumpulan tertua di Semarang itu ya. Mungkin Ulin bisa lebih cerita. Mungkin di lain kesempatan bercerita tentang perkumpulan tertua di Semarang. Sudah 147 tahun dan ketua pertamanya adalah leluhurnya Pak Basuki, Tan Eng Chong itu yang tadi diceritakan. Fotonya nggak ada ya Pak ya? Fotonya nggak ada. Dan saya pernah dengar itu karena beliau mungkin sudah mengenal AI ya. Jadi artificial intelligence ya. Terutama dalam pengenalan wajah itu. Karena Buniantong itu kalau menurut penuturan yang pernah saya dapat, itu adalah suatu perkumpulan rahasia atau secret society. Bapak dapat infonya dari mana Pak tentang secret society itu? Menarik sekali nih Pak. Dari sebentar. Yang punya museum benteng siapa itu? Oh ya museum juga. Ya museum benteng tuh Pak, dia di Australia sekarang tuh. Ya oke. Kita akan mengingat itu. Saya masih kontak beberapa waktu lalu. Ya saya juga masih. Ya si pemilik museum beliau juga benteng. masih sering. Ya ini kami kena amnesia nih. Maaf ya Pak ya. Pasti akan diingat setelah ini karena ada begitu banyak bahasan ya. Ngomong-ngomong tadi yang disebut Pak Basuki sebagai sinci atau papan arwah, itu sebetulnya papan bentuknya hampir seperti nisan tapi tidak ditaruh di kuburan, taruhnya di meja kongpo atau meja persembahan bagi yang sudah meninggal. Di situ tertulis nama dari orang yang sudah meninggal dunia, istrinya siapa. Kalau istrinya 2 dicantumin nggak Pak? Kok di sini nggak ada ya? Nggak ada. Dan saya juga Cuma nggak tahu. Yang tercantum ya? Itu saya yang keturunan resmi, ya? dari yang tercantum atau dari yang nggak tercantum ya? Mestinya yang tercantum sih karena dari rumah ini ya. Lalu ada anak-anaknya juga. Cucu masuk nggak ya? Cucu kalau sudah lahir ada. Masuk ya. Ada. Ketika seperti meninggal. Di sini misalnya. Cucu beliau itu kan bapak saya. Ada di situ. Tapi ada yang nggak ada. Mungkin meninggalnya terlalu muda sehingga cucu belum ada. Ya, maka kemudian Pak Basuki melihat ini seperti meja arsip karena ada banyak sekali informasi tentang leluhurnya yang begitu lengkap. Ya, semua berubah ya Pak. Betul. Bapak merasakan perbedaan nggak sih Pak nuansa Imlek dulu waktu Bapak anak-anak dengan sekarang? Ya kalau sekarang itu kan sudah banyak dipotong ya tradisinya itu. Kalau misalnya anak-anak sekarang itu banyak yang nggak dia tahu karena di rezim dulu itu kan pernah dilarang. 32 tahun ya Pak? Iya 32 tahun dilarang itu. Ya kita nggak usah sebut orangnya tapi semua orang pasti tahu itu. Karena itu jadi nuansanya berubah ya, atau bagaimana? Terutama karena itu tentunya. Apa Pak? Kenapa sampai kan mungkin bisa sembunyi-sembunyi merayakannya? Atau memang sembunyi-sembunyi sudah tidak memungkinkan lagi atau bagaimana? Bisa sih. Kami sebetulnya di zaman itu tetap merayakan. Itu. Cuman nggak seterbuka sekarang. Jadi misalnya dengan mengundang famili, keluarga itu terbatas. Nggak seperti sekarang. Sekarang keluarga yang agak jauh pun saya undang. Masih ada kaitan-kaitannya itu. Kalau dulu kan enggak. Itu paling hanya keluarga adik saya dan ada sepupu dekat itu. Ya itu. Yang masih di lingkar dekat gitu ya? Ya masih. Ada makanan khusus ketika Imlek? Ada yang secara tradisional itu minta sebaiknya dipajang gitu. Contohnya? Contohnya, aduh. Kue keranjang?
Kue beras? Kue keranjang ada ya, keranjang. Ya. Betul. Jeruk Pak masih ada? Jeruk ada. Kemudian itu sajiannya itu loh. Ada yang pakai babi apa itu. Macam-macam itu. Oh, yang 3 ya, macam itu hewan ada. itu, udara, darat, laut tuh. Bukan. Darah babi ya terutama. Iya. Babi itu terutama. Jadi udara apa burung ya? Burung atau ayam? Burung terus, dara ada, tapi kami enggak. Jadi makanya maksud saya kami tidak terikat pada yang seperti itu. Tapi ada yang ya sudah tradisi diikuti aja gitu. Jadi nggak banyak tanya, langsung aja. Ya atau enggak gitu aja. Kalau sedang maaf. Ya? Masuk Udaya Halim. Oh betul, Pak Udaya. Pak Udaya apa kabar? Maaf lupa namanya. Nanti ini mungkin bisa dipotong. Tapi Pak Udaya tuh baik, nggak tersinggungan kok. Dia adalah pemilik Museum Benteng di Tangerang. Ya betul. Ya, kita lanjut Pak. Ketika sembahyangan ini kan saya sering menemukan ada makanan-makanan khusus bagi orang yang sudah meninggal sebagai persembahan. Nah, keluarga ini masih melakukan itu? Secara spesifik enggak juga sih. Jadi apa saja? Ya apa aja. Apa aja. Karena kan saya pernah menemukan di meja sembahyangan itu ada boba, terus kue-kue modern yang dia bilang dipersembahkan untuk leluhurnya. Oh bukan. Kalau di sini enggak begitu. Enggak ya, jadi masih tradisional. Justru enggak. Yang di sini yang ditaruh di altar itu disebut altar itu adalah makanan-makanan atau snack-snack yang disenangi oleh para leluhur, terutama anak-anak itu, cucu-cucu itu. Jadi misalnya ada biskuit atau permen itu ya karena mereka yang suka. Jadi bukan karena leluhurnya suka apa itu? Bukan. Waktu leluhur nggak ada itu atau hidup itu juga sudah ada. Belum ada. Oh, jadi memang sudah geser seperti zaman banyak yang menyajikan itu di sini juga gitu. Iya. Ya kan karena masih ada yang strict Pak. Dulu mami papi saya tuh sukanya makanan ini gitu. Misalnya suka jenang apa, nanti disajikannya jenang, nggak boleh yang lain. Iya, kalau bisa dan lebih lagi kalau kebetulan misalnya leluhurnya keturunannya ada yang suka, misalnya saya suka apa gitu ya. Ya sudah, kalau ada diberikan toh. Kebetulan itu misalnya suka, tapi tidak terutama untuk itu. Gitu. Kalau bagi Bapak sendiri menyajikan makanan-makanan ini sebagai sebuah bentuk tradisi atau ada filosofi yang masih Bapak pegang? Nggak ada sih. Nggak ada sama sekali. Jadi hanya tradisi aja. Hanya tradisi aja, murni. Itu mulai nata di tanggal berapa Pak? Di nata-nata mejanya. Ya pagi tanggal 21 kalau tahun ini. Pagi tanggal 2. Jadi jikau tanggal 29-nya ya? 30. Jikau itu kan pasar malamnya kan? Jikau meh pasar malamnya. Nah ini sembayangnya itu kan tanggal 30 berarti. Iya. Ya itu. Sembayang tanggal 30, tanggal 1-nya udah tahun baru. Gitu. Ada sungkeman gitu atau ada pai? Tradisinya ada sebetulnya. Sepertinya diadakan di Rasa Dharma ya, semacam itu. Ada sebetulnya. Tapi kami sudah lama tidak mengadakan. Hanya saya yang dulu masih tetap pai kui ya namanya itu pada orang tua saya. Kalau anak dan cucu ke Bapak? Sudah enggak sih. Enggak pernah. Karena Bapak tidak meminta atau? Saya merasa ya gimana ya, adalah kewajiban. Jadi kenapa kok orang harus anak itu dia akan punya hak juga untuk merasa apakah itu perlu sih sebetulnya itu? Kan sebetulnya sudah kewajiban orang tua toh, bukan kebaikan sebetulnya itu, tapi kewajiban dari orang tua untuk mendidik anaknya dengan sebaik mungkin. Kewajiban kan itu. Itu kan bukan sesuatu yang luar biasa lah gitu. Untuk apa sebetulnya harus kita harus terima kasih. Saya tidak merasa kalau
melakukan sesuatu yang istimewa pada anak-anak saya ya. Nah, itu. Jadi untuk apa kalau saya harus dihormati seperti itu? Biasa kan? Anak saya juga akan melakukan itu terhadap anaknya dia, cucu saya. Pasti. Maka tradisinya menjadi berubah juga gitu. Ya, mulai saya itu hilang. Karena prinsip saya seperti itu. Oke, dan semuanya menerima. Kalau di keluarga menerima. Di keluarga yang lain masih ada yang melakukan. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kalau di bapak bersaudara gitu masih ada yang melakukan nggak? Juga saya nggak tahu. Kalau Bu Inga nggak ya, mungkin ya? Wah, enggak saya kira, enggak ya? Enggak ada itu. Ya. Saya kira ya, nggak tahu loh. Saya ini kan juga kalau Imlek itu kan terkadang Pak diundang dengan maksud untuk memberi penghormatan kepada buyut atau orang yang sangat tua masih hidup. Jadi mereka akan manggil anak-anak muda, etok-etok cucu gitu. Dan itu sangat menyenangkan. Setelah melakukan penghormatan dapat angpau. Oh itu paja ya, paja, namanya ya. Paja. Ya. Ya itu juga sudah lama sekali nggak kita lakukan, nggak kami lakukan di keluarga seperti itu. Saya masih ingat dulu harus keliling kemana-mana itu ke orang generasi 2 generasi di atas saya biasanya itu. Jadi yang sudah termasuk kakak nenek ada. Misalnya itu di sini yang apa namanya Cetamirama itu. Cetamirama itu kan adik yang istrinya itu kan adik perempuan nenek saya gitu. Adik perempuan dari nenek. Ya, jadi masih keluarga lumayan dekat itu. Jadi nenek tuh istrinya Tan Tiong I. Ya betul, yang ini. Yang itu. Apa? Yang ini ya. Itu adiknya. Cetamirama itu adiknya. Adiknya ini. Yang ini Tan Tiong I-nya. Ya. 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 Suaminya itu yang Cetamirama itu sepupunya Tan Tiong I. Oh, jadi sebetulnya sepupu mendapat kakak adik. Sedulur gandeng geret itu dapat darahnya tuh masih dekat gitu ya? Masih dekat. Ini kan anaknya Tan Jin Guan ya. Kakek saya kan Tan Tiong I itu anaknya Tan Jin Guan yang itu. Tan Jin Guan itu yang sepasang fotonya itu ya. Kalau yang atas Pak yang sendirian? Itu istrinya Tan Eng Chong. Nah, yang fotonya tidak ada. Kalau yang nggak ada, menurut Pak Udaya Halim itu tadi, ya tidak ada karena beliau kelihatannya tidak mau fotonya disebar-sebar. Sudah kenal itu. Ini kalau dijadikan naskah atau tulisan genre misteri ini udah cocok banget ini. Mana orangnya, apa yang dia kerjakan, perginya kemana aja, ketemu siapa aja. Adanya cuma tulisannya aja. Iya, kan jejaknya ada, namanya ada di buku sejarah, tapi foto-fotonya nggak pernah ditemukan. Di sana juga nggak ada ya? Tidak ada Pak. Di Buniantong tidak ada. Jadi itu tokoh pendirinya loh. Di sini pun nggak ada. Oke, mumpung belum terlalu jauh Pak. Imlek di keluarga Cina Belanda adalah begini, semuanya menjadi berubah karena mengikuti zaman. Dan saya nggak tahu juga ya berubahnya sampai seberapa. Tapi saya yakin itu ada perubahan, nggak sama. Ya betul. Karena saya masih melihat sesuatu yang berbeda juga di keluarga lain Chinese, tapi bukan Cina Belanda. Chinese something, kalau Cina Belanda ternyata begini ya. Dan walaupun Cina Belanda dengan pendidikan Belanda masih merayakan Imlek dan masih kumpul sama keluarga ya. Ya. Kemudian ini yang tiba-tiba saya ingat lagi, kalau secara tradisional itu kan ada penghormatan terhadap pekong dapur. Oh ya. Ada ya? Dewa dapur itu bukan? Dewa dapur ya itu. Nah, kami nggak pernah ada seperti itu. Nggak pernah ada sejak Bapak lahir atau Bapak? Nggak pernah kan ada, nggak pernah ada. Oh tidak pernah, di dapur tidak pernah ada? Nggak. Lalu di dapurnya adanya apa Pak Dewanya? Di dapurnya aja nggak ada. Oh, adanya pantry? Adanya semacam pantry ya, jadi terbuka, nggak khusus dapur itu. Oh,
Orang Belanda emang beda. Sudah western style gitu ya. Sebetulnya dapurnya itu ada, tetapi ketika ibu saya masuk ke rumah ini, kemudian beliau minta izin kepada nenek saya untuk mengeluarkan. Jadi dapurnya itu jangan di dalam ruangan seperti itu. Karena katanya ceritanya beliau pernah mendapatkan ada kecoa, ada iya, kan lebih sulit ya. Iya. Gitu. Terus beliau minta supaya itu ditaruh di luar aja lah, supaya semua terbuka kelihatan loh. Ya, ya. Bisa dijaga kebersihannya. Jadi tempat yang terang. Itu tahun berapa ya Pak? Itu tahun 30-an. 30-an ya. Jadi sudah semodern itu sebetulnya gitu. Dapur besar ada, dapur pantry ada. Nanti dapur pantry bersama dengan ruang makan ya. Tapi meskipun waktu itu masih ada dapur, yang beneran dapur dalam suatu ruangan, seingat saya nggak ada cerita tentang itu tadi, kayak ruang dapur atau nggak ada, nggak pernah ada. Kalau mami kan juga Chinese ya. Mami saya ini, ya Chinese. Pak Basuki. Tapi seingat saya kalau Pak Basuki dan keluarga bercerita, jadi saya sudah mengenal keluarga Pak Basuki beberapa tahun ini dan keluarganya semua berbicara bahasa Belanda, guys.